Jadi outputnya adalah yang lalu kita sampaikan, teman-teman punya tugas untuk membuat bukan company profile, ya, bukan company profile-nya dalam bentuk buku, ukurannya adalah A4. Nanti saya akan siapkan yang namanya logbook, ya. Logbooknya kira-kira akan bentuknya seperti ini. Sebentar, biar teman-teman kebayang. Sebentar ya. Saya nggak connect. Oke. Oh my god, lost connection. Bentar. Formulirnya sebagai report, ya, report dari kegiatan. Bentuknya seperti ini. Itu ada buku logbook, brand profile project, tapi kebetulan ini projectnya DG, ya. Saya akan menggunakan bentuk formulirnya mungkin sedikit sama karena saya anggap ini cukup bagus, ya, untuk dijadikan referensi. Jadi nanti jurusan Teknik Grafika Penerbitan, mahasiswanya adalah mahasiswa semester 4, program studinya adalah penerbitan, gitu ya. Kemudian nanti anggota kelompoknya silahkan ditulis. Nah, ini ada logbook yang harus kalian isi dari minggu ke-1 atau minggu pemberian tugas. Anggap aja minggu sekarang, ini kalian mulai berproses sampai dengan minggu ke-6 atau minggu ke-5 yang akan datang. Ya, karena apa? Karena tugasnya harus dilakukan report. Jadi ada kegiatan yang kalian lakukan. Pertama, tanggal berapa, silakan informasi yang berkaitan dengan karena kalian akan membuat satu produk, maka produk tersebut butuh informasi apapun. Silakan informasinya digali, bisa melalui wawancara, bisa melalui literasi, ya. Kemudian kalian juga sudah belajar fotografi. Ya, bisa digunakan. Kalau memang nanti hasilnya adalah representatif sebagai company profile-nya jurusan, ya, dalam hal ini jurusan silahkan nanti kamu buat dari urutan jurusannya TGP misalkan, atau kampusnya PNJ, jurusannya TGP. Nanti spesifik halaman yang akan lebih detail itu kalian buat per prodinya. Jadi prodi penerbitan, prodi teknik grafika, prodi TICK dengan prodi desain grafis. Sampai sini kira-kira bisa difahami? Pak izin bertanya, Pak. Oke. Jadi untuk kontennya di dalam apa nanti majalah itu, apakah itu per prodi? Tapi ada nggak Pak, maksudnya gitu, dari kegiatan di TGP sendiri atau kegiatan HMGP sendiri itu diperbolehkan atau tidak Pak untuk dijadikan konten di majalah nanti? Boleh. Ya, saya langsung jawab saja, boleh. Jadi nanti kegiatan mahasiswa itu kan bagian dari promosi juga sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa sih pentingnya company profile gitu ya, pentingnya company profile itu kan untuk mengenalkan. Jadi tugas yang saya berikan ke teman-teman itu adalah satu tugas yang mana hasilnya tidak sekedar ada di meja gitu ya, tapi nanti bisa representatif. Kalau orang datang ke sini bisa baca hasil karyanya teman-teman jurnalistik, sekaligus bisa mendapatkan informasi mengenai prodi dan mengenai jurusan lebih tepatnya, ya, mengenai jurusan dan prodi yang ada di jurusan.
Jadi kalau ditanya, boleh nggak aktivitas yang lain? Sangat boleh. Oke, Melan. Iya, saya izin bertanya lagi kan Pak, untuk berita hard news kan otomatis tidak ya Pak, untuk majalah ya. Untuk yang soft news dan picture Pak, ini masuk kriteria nanti untuk kontennya itu masuk ke mana? Yang mana picture? Soft news dan picture. Nah kalau saya sendiri, kalau di Warta PNJ sendiri kan dalam bentuknya kayak majalah ya Pak, yang Warta PNJ itu yang edisi per bulan itu 2 bulan sekali. Nah itu bentuknya picture. Nah itu bentuknya picture. Saya takutnya Bapak mengidamkan kriteria yang mana, soft news kah, apa picture kah gitu, seperti itu. Kalau feature dan soft newsnya sebenarnya lebih kalau bentuknya company profile itu kan berarti sebuah konsep yang dibuatnya itu unlimited time gitu ya, tidak ada waktu yang membatasi, sehingga kalaupun ada feature dan tadi yang kamu sebut picture gitu ya, nah ini silakan aja, ini jadi konten yang kamu masukkan sebagai informasi tambahan saja. Jadi bukan informasi inti sebenarnya. Jadi informasi intinya itu lebih bagaimana mengenalkan prodi ini gitu ya. Mengenalkan prodi ini mulai dari misalkan boleh contohnya belajarnya apa saja sih gitu. Ya, kayak kamu nih kan anak PB penerbitan, belajarnya apa saja sih? Kemudian berapa tahun sih belajarnya dan seterusnya. Itu masuk ke dalam ranah informasi yang memang perlu disampaikan untuk mengenalkan. Tapi kalau yang tadi kamu sampaikan, ya informasi tambahan aja sih Mbak, nggak masalah kalau mau dimasukkan ke dalam konten. Ya, makanya nanti sebaiknya sih tidak harus. Kalau mau dibagi rata kerjaannya tinggal dibagi, oh yang ini bikin 4 halaman, yang ini bikin 4 halaman, silakan aja. Tapi kalau kamu mau dibagi berdasarkan job desk, silakan. Contohnya ada yang jadi akun eksekutifnya siapa, yang jadi fotografernya siapa, yang jadi layoutnya siapa. Kalau ini kan reportase, jadi ada reporternya gitu ya, yang nyari beritanya siapa, koresponden apa istilahnya ya. Kalau di dalam jurnalis itu ada bagian-bagiannya kan ya. Kayak pemret redaksinya kan ada ya. Nah, silakan dibagi tugas seperti itu. Ya. Baik Pak, berarti ada 2 pembagian tipe tugas ya Pak. Ada yang dibagi per halaman kah? Ada yang dibagi per struktur. Ya. Nanti terserah kelompoknya, bagaimana kelompoknya. Terus terkait dengan konten yang di dalamnya, itu nanti juga jadi catatan buat teman-teman, apa konten itu harus kalian cari kan. Berarti kan harus ada interview dan sebagainya, termasuk saya nanti bisa jadi narasumber mungkin di bagian TICK-nya. Kalian butuh informasi apa tentang TICK, saya akan siapkan. Gitu. Ya, kalau yang belum ada ya nanti kamu boleh tanya ke administrasi atau ke siapapun gitu. Boleh, silakan. Gitu kira-kira. Terus yang menjadi catatan lagi adalah saya nanti akan menjadikan tugas ini sebagai tugas UAS, ya tugas UAS. Jadi akan menjadi nilai UAS kalian juga, sehingga dalam prosesnya akan ada presentasi di mana presentasinya itu akan menggali informasi sejauh mana pemahaman kamu tidak hanya pada berita yang kamu tampilkan, tapi lebih kepada hal teknis. Hal teknisnya itu misalkan gini, kamu bikin buku, bahannya apa sih, materialnya gitu, materialnya apa sih yang digunakan, kemudian proses cetaknya apa sih gitu kan. Itu nanti konten yang berkaitan dengan tanya jawab secara lisan ya. Kemudian tugas Anda apa sih di dalam penyusunan pembuatan majalah ini gitu. Oh, tugas saya ini Pak. Ini nanti kemungkinan hasil daripada proyek ini menjadi nilai UAS, tambahan questionnya itu nanti secara lisan. Jadi
Itu yang akan saya terapkan untuk UAS yang akan datang. Jadi nggak ada UAS tertulisnya. Begitu. By project. Ya, Fitria. Bapak, saya izin bertanya. Tadi kan Bapak bilang apa tuh question lisan itu jadinya gimana ya Pak? Presentasi, Mbak. Oh, Ya jawab. Ya. saya kira ini ditanya satu-satu gitu. Nah, mau ditanya satu-satu. Enggak Pak, enggak Pak. Itu berarti Tugasnya terus nanti dibikin kayak apa namanya video singkat aja, tapi tentang proses, nggak panjang. ada durasinya nggak Pak? Ada Ya, gimana? ketentuan untuk durasinya nggak Pak? Durasinya yang jelas tidak lebih dari 5 menit. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Ada video proses. Tidak usah lebih dari 5 menit. Begitu? Ada pertanyaan? Lagi? Silakan. Ya. Jadi sebenarnya saya berpikir gini, sebenarnya kalau dari awal saya dikumpulkan dengan tim jurnalistik, karena pembelajaran sekarang itu memang harusnya basisnya adalah PBL, Project Based Learning. Ini sebenarnya bisa jadi tugas tidak hanya dari saya, jadi bisa semuanya mengisi pos-pos yang memang sesuai dengan kriteria. Jadi integrasi semua dosen yang berkaitan dengan tugas itu bisa dijadikan hasil akhirnya seperti yang tadi saya tampilkan di sini, Mbak Mas semuanya. Ini adalah PBL saya dengan di kelas desain grafis, ya desain grafis 4, di mana bagian saya itu adanya di sini sebenarnya mock-up of designer. Jadi nanti kalau begitu bicara mock-up, nanti siapa yang menilai gitu. Nah ini nilainya mata kuliah saya, konten saya di mock-up. Ya, sementara mereka belajar tentang fotografi, maka ada nilai-nilai fotografinya. Kemudian mereka juga belajar tentang desain grafis, komputer grafisnya. Nah di layout desainernya itu mereka akan tim dosen desainnya yang akan menilai. Jadi ada porsi dari masing-masing dosen itu akan menilai sebuah proyek yang goalnya itu sama. Inilah yang disebut dengan konsep PBL. Sayangnya saya belum ketemu ya dengan tim dosen jurnalistik, sehingga tugas yang saya berikan belum menjadi tugas PBL yang kita sebutnya melibatkan banyak dosen. Ya mungkin ke depan ke depan saya akan mewacanakan ini kalau bisa tugas yang saya berikan entah nanti bentuknya adalah tidak harus ya seperti company novel yang saya tugaskan, tapi bisa juga dengan membuat majalah misalkan, dari situ sebenarnya akan masuk. Semua mata kuliah itu linear, mendukung tugas akhir yang kalian kerjakan. Gitu. Oke, kira-kira bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Mudah-mudahan saya nggak tumpang tindih, ya nggak tumpang tindih itu dalam artian ada tugas dari saya, terus tugas dari dosen lain. Nah, ini yang saya khawatirkan dalam tanda kutip. Ya, sehingga kalian mengerjakan bebannya itu luar biasa. Nah ini yang tadi saya maksudkan DG4 itu sudah tugasnya satu, tapi semua mata kuliah masuk mendukung tugas yang diberikan. Nah ini yang saya maksudkan. Ya, kalau ini nanti bisa dilaksanakan di kelas jurnalistik mungkin ke depan ya, tidak di semester ini karena saya tidak ada yang saya sampaikan, saya belum pernah mengadakan pertemuan dengan tim dosen di jurnalistik untuk membuat satu tugas bersama. Tapi kalau untuk di DG, desain grafis, kami memang dibuat model PBL, Project Based Learning untuk semester 4, di mana tugas yang diberikan adalah dia punya klien, ya, tugasnya dalam bentuk membuat brand profile project. Jadi brand profile itu ada satu produk yang dibuat profil dari produk tersebut,
mulai dari membuat layout desainnya, kemudian menentukan logo kalau perusahaan itu punya logonya, sampai menjadi satu buku produknya. Gitu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik, saya lanjutkan ke materi. Teman-teman semuanya, untuk bisa membuat desain yang saya harapkan atau yang saya minta tadi, maka teman-teman harus punya pengetahuan dasar mengenai, pertama adalah tentu pemahaman tentang kertas, ya, bagaimana menentukan atau menghitung kertas yang dibutuhkan dalam proses produksi. Sehingga saya sudah pernah kasih linknya ya, di video yang saya share di sini sudah pernah saya kasih belum? Yang di YouTube, yang ini. Selama Gavin ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal statement yang nanti akan menggunakan. Yang ini sudah ada? Sudah? Pernah saya kasih belum? Halo? Belum deh Pak. Belum? Belum Pak. Oke, nanti saya share linknya ya. Share linknya nanti kalian tonton, kalian simak. Ini salah satu kaidah materi dalam membuat menghitung kertas dengan pola potong. Ya, teman-teman nanti baca bahwa kertas itu punya ukuran, kemudian punya jenis, di mana kan yang lalu saya sampaikan yang namanya kertas itu melekat berat jenisnya. Jadi kalau misalkan kamu sebut ini ada kertas namanya HVS, berarti HVS itu akan disebut gramaturnya juga HVS berapa kan gitu ya. HVS 80, berarti HVS tersebut beratnya adalah 80 GSM. Nah, di sini pada dasarnya ukuran kertas dibuat sesuai dengan ukuran pabrik, sehingga ukuran pabrik itu akan berbeda-beda. Nah, seiring penggunaannya yang semakin banyak, maka dibuat ukuran yang sama. Nah, ukuran yang sama itu kalau teman-teman bisa perhatikan atau lihat di sini, nanti kalian ketemu ukuran yang kita sebut dengan ukuran A, B, C, dan D. Ini yang kita sebut dengan standar internasional. Mana yang paling kalian tahu? Jawabannya satu, A4 Pak. Ya, karena memang ukuran standar buku kertas yang kalian banyak pakai, terutama di office ya, perkantoran kita, itu standarnya adalah A4. Agak jarang kita main di B, walaupun kalian mungkin pernah dengar ukuran B5 ya, B5, B6 dan seterusnya. Tapi lebih banyak memang di kertas ukuran A. Ya, sementara di ukuran C kayaknya agak, kalian mungkin baru dengar juga ya, ada kertas ukuran C gitu. Ternyata ada C1, C0, ya, C2 dan seterusnya. Ada juga ukuran D. Nah, ini nggak sebagai pengetahuan saja, ternyata kertas itu punya ukuran internasional. Jadi kalau teman-teman ke Amerika, yang namanya A4 selalu ukurannya sekian, 21 kali 29,7. Kemudian yang tidak kalah penting adalah nanti ada kertas yang kemarin saya sudah jelaskan bahwa kertas itu akan dikeluarkan oleh pabrik dalam ukuran yang kita sebut dengan plano. Nah, plano itu adalah ukuran kertas yang dikeluarkan oleh pabrik, dan pada akhirnya ukuran plano itu paling banyak adalah 65 kali 100, 79 kali 109, dan beberapa diantaranya ada yang ukurannya 61 kali 86, ada yang 65 kali 91, ada juga yang 90 kali 120. Tapi yang paling populer adalah 65 kali 100 dan 79 kali 109. Itu ya. Nah, ini jenis-jenisnya, ada yang HVS, ya, ada yang NCR, art paper dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini? Lanjut ya, nanti tolong video ini saya langsung share saja ke teman-teman biar saya nggak lupa. Saya kirim ke, hilang lagi ya WA-nya. Nanti saya kirim ke TB 4A.
Ya, ini silahkan nanti dilihat ya, linknya masih sama, tapi penjelasannya berbeda. Formulirnya belum ya? Formulir. Formulir Yang Ini logbook yang itu. manual. Kemudian nanti sampai akhirnya teman-teman diminta menjelaskan dalam menghitung kebutuhan kertas. Ya, ini yang kemarin saya sudah jelaskan teman-teman, bahwa kertas itu nanti ukurannya plano gitu ya. Pada saat kamu punya kasus seperti pertanyaan yang berikut, sebentar. Nah, seperti berikut, Anda harus mampu mengidentifikasi. Dan ini nanti dalam presentasi, misalkan kamu presentasi, hal-hal yang seperti inilah yang nanti kemungkinan saya bisa tanyakan. Nah, Gak ngerti coba pernapasan. ukuran kertasnya berapa pada saat mencetak? Oh, ukurannya 32, Pak, 0,5 kali 48. Ya kan? Oh, berarti A3. Bikin bukunya ukuran berapa? Oh, bikin bukunya ukurannya adalah A4. Berarti jadinya berapa halaman dalam satu kateren? Nah, ini teman-teman harus pahami. Maka pola-pola yang mencetaknya di ukuran A3 plus yang katanya 32,5 48,8 kira-kira, nah, kan gitu ya. Pakai plano yang berapa ukurannya kan gitu. Planonya kebetulan di sini 65 kali 100. Kenapa digunakan plano 65 kali 100? Karena dengan ukuran 32,5 kali 48,8, ukuran plano inilah yang akan menghasilkan sampah atau waste terbuang sangat sedikit atau paling sedikit. Nah, ini polanya juga bisa dibagi menjadi dua opsi, apakah menyilang seperti ini, apakah lurus. Nanti tinggal hitung mana yang paling banyak. Kalau yang paling banyak adalah 4, maka 4 yang kita pilih. Ini contoh. Ya, nanti tolong didengarkan saja, disimak lagi. Saya nggak berpanjang dalam, karena kalau saya menerangkan nanti jadi 2 kali. Nah, nanti teman-teman penjelasan ini di YouTube itu teman-teman silakan kalau ada pertanyaan sampaikan. Boleh melalui WA pribadi ataupun melalui grup. Silakan. Jadi ini poin pertama mengenai menghitung kebutuhan kertas. Gitu ya. Ini masuk ke sini. Ya, jadi hasil praktikum kemarin itu teman-teman setelah praktikum ya, harus tahu bagaimana menyiapkan kertas yang akan dicetak. Gitu. Oke, clear? Clear, Pak. Oke, clear ya. Sekarang kita masuk lagi ke pembahasan berikutnya. Kok ada latihan di sini di Pangkal e-learning? Bentar ya. Bulan nggak apa-apa.